いつから死にてえ。てめえはまず殺す。Halo para anime lovers, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kali ini tim Alur Menarik akan memberi spoiler dari anime Tokyo Revengers. Nah, episode selanjutnya. Sebelum Takemichi balik ke masa depan, ia ingin bertemu dengan Hina. Sesampainya di sana, Hina pun berkata, "Kau selalu muncul entah dari mana, Takemichi?" Takemichi yang mendengar perkataan itu tertawa sembari berkata, "Maaf soal itu." Kemudian Takemichi bertanya, "Apa Naoto ada di sini?" Spontan Hina pun langsung memanggil Naoto. Nah, di sini Takemichi memberikan sebuah hadiah kepada Hina berupa kalung. Takemichi yang sembari malu-malu berkata, "Ini sebagai balasan karena membuatmu terlibat dengan segala kejadian kemarin." Tetapi sejujurnya Takemichi hanya ingin meninggalkan sesuatu di masa ini. Hina pun sangat senang dan langsung memakai kalung tersebut dan mengucapkan terima kasih. "Aku akan selalu menjaganya," lanjut Hina. Tak lama kemudian Naoto pun keluar dan bertanya. Kemudian Takemichi berkata, "Ayo salaman." Naoto tampak bingung karena Takemichi selalu saja meminta salaman kepadanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Naoto masa lalu tidak tahu soal ini, bahwa saat bersalaman dengannya Takemichi bisa balik ke masa depan. Nah, lanjut. Sebelum balik ke masa depan, Takemichi berkata kepada Hina, "Bahagialah." Dan setelah itu Takemichi kembali ke masa depan. Scene berpindah di mana Takemichi yang di masa depan tiba-tiba langsung berada di pekerjaan lamanya. Takemichi pun tampak kebingungan dan tidak menyangka hal ini terjadi. Ia kemudian memastikan berita kematian tentang Hina, tetapi sudah tidak muncul. Takemichi kemudian berkata, "Apa perjalanan waktu dan semuanya cuma mimpi?" Kemudian ia tersadar karena melihat luka di tangannya akibat tusukan dari Kiyomasa di masa lalu. Ia pun yakin bahwa ini tidak mimpi. Mengetahui hal itu, ia kemudian berlari dan menghubungi Naoto. Ternyata nomor Naoto sudah tidak ada di kontak HP-nya. Kemudian Takemichi tidak sengaja melihat tempat salon dan ia pun terkejut saat melihat salah satu temannya yang bernama Akun berada di sana. Takemichi terlihat kaget dan menangis karena bisa melihat Akun yang tidak berubah dan tidak mati. Nah, di sini ternyata Akun menjadi penata rambut dan mulai bekerja bulan depan. Dan ingin Takemichi menjadi modelnya sekaligus menjadi pelanggan pertamanya, seperti janji mereka di masa lalu. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa menangis, dan ia senang karena telah berhasil mengubah masa depan. Kemudian Takemichi mendapat sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Naoto. Naoto pun berkata, "Kau berhasil ya? Kau benar-benar melakukannya, dan kau telah berhasil mengubah segalanya, Takemichi." Kemudian Naoto mengajak untuk melihat Hina. Takemichi teringat di masa ia melihat sebuah berita yang menayangkan kejadian di mana ada korban yang meninggal, yaitu Hina. Dan sekarang ia telah berhasil mengubah masa depan, dan kini sekarang dia bisa bertemu dengan Hina di masa depan. Kemudian Naoto berkata, "Ketika aku mencari berita itu, tampaknya insiden yang menimpa kakakku tidak terjadi sama sekali. Aku tidak percaya bahwa kau benar-benar berhasil, Takemichi," lanjut Naoto. Lalu mereka pun sampai di sebuah apartemen tempat Hina tinggal. Takemichi pun berkata, "Aku penasaran apa Hina berubah." Naoto kemudian menjawab, "Sudah pasti berubah karena ini sudah 12 tahun sejak kalian putus. Sekarang dia telah menjadi wanita yang anggun dan menjadi guru SD sekarang," lanjut Naoto kepada Takemichi. Kemudian Takemichi membayangkan Hina keluar dan langsung memeluk Takemichi. Namun pikiran yang terlintas tersebut langsung ditepis oleh Takemichi yang beranggapan bahwa itu tidak akan terjadi. Takemichi pun berkata kepada Naoto, "Aku tidak akan bertemu dengannya sama sekali." Di sini Takemichi terlihat ragu dan berkata lagi, "Aku menyelamatkan nyawa Hina. Tapi saat aku memikirkannya, bukan berarti dia tahu soal kejadian tersebut. Dan kau Naoto bisa bertemu dengannya karena kau adalah adiknya. Tapi aku hanya orang asing. Jika dia bisa hidup bahagia, itu sudah cukup bagiku," lanjut Takemichi, sembari berjalan pergi meninggalkan Naoto.
Kemudian Takemichi berpikir, sudah 12 tahun, wajar saja jika dia tidak mengingat wajah pacarmu dari 12 tahun lalu. Takemichi terlihat kesal dan berkata, apa yang telah kulakukan? Kuberikan semua yang kupunya, tapi tidak ada yang berubah dalam diriku sedikit pun. Masih saja seorang perjaka yang berumur 26 tahun, yang setengah menganggur, dan tidak akan mungkin bertemu dengan hina seperti ini. Aku bisa melompati waktu, tapi pada akhirnya aku hanyalah orang yang tidak berguna. Kurasa aku akan kembali ke kehidupan lamaku. Kemudian Takemichi yang hendak membuka pintu tiba-tiba terkejut karena ia langsung bertemu dengan Hina. Dan itu langsung membuat Takemichi menangis dan masih tidak menyangka bahwa ia masih bisa berjumpa dengan Hina setelah 12 tahun lamanya. Scene berpindah di mana mereka bertiga sedang berkumpul. Di sini Naoto terlihat sangat kesal karena dari tadi mereka berdua hanya diam saja dan tidak berkata sedikit pun. Naoto pun berkata, ada apa dengan kalian? Apa cuma ini yang bisa kalian lakukan setelah sekian lama tidak bertemu? Kalian pasti punya banyak hal yang menumpuk yang ingin kalian bicarakan. Takemichi pun menjawab, ya kami cuma gugup karena sudah lama sekali tidak bertemu. Naoto yang semakin tidak kuat dengan suasana hening pun ingin pulang. Dengan sigap, Takemichi menangkap kaki Naoto dan memohon agar Naoto tidak pergi. Takemichi berkata, hatiku akan meledak keluar dari dadaku jika kau meninggalkan kami berdua. Hina yang melihat Takemichi langsung tertawa, sembari mengatakan, Takemichi, kau tidak berubah sedikit pun. Takemichi berbalik dan melihat Hina. Kemudian dia sadar bahwa Hina masih memakai kalung yang diberikannya 12 tahun yang lalu. Lanjut ke scene di mana Naoto mengusulkan untuk mereka berdua pergi keluar dan aku yang akan mengemudi. Hina pun setuju dan berkata, oke. Nah, saat mereka berada di luar, di sini juga Naoto terlihat sangat kesal karena suasananya masih hening seperti yang tadi. Kemudian Takemichi masih memikirkan kalung yang dipakai oleh Hina. Apakah kalung yang dia pakai adalah hadiah yang kuberikan di masa lalu? Kemudian Takemichi kembali beranggapan itu tidak mungkin. Itu bisa saja hanya kalung dengan desain yang mirip. Hina kemudian menyuruh untuk berhenti dan berkata, bagaimana kalau kita pergi berjalan kaki, Takemichi? Mereka ternyata pergi ke sebuah taman, yang dimana taman tersebut membuat Hina bernostalgia. Lalu Takemichi mengatakan, apa kau punya kenangan dengan tempat ini? Hina pun menjawab, aku datang ke tempat ini dengan orang yang kusuka saat malam Natal. Takemichi pun berkata dalam hati, dia 26 tahun, jadi sudah pasti dia punya pacar juga. Sembari mengingat masa lalunya yang dimana Hina memutuskan dirinya. Lalu Hina melanjutkan dengan berkata, aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Ini tempat di mana dia mencampakkanku di malam Natal. Bahkan sampai sekarang aku tidak mengerti mengapa dia mencampakkanku. Hina menangis dan melihat ke arah Takemichi sembari berkata, katakan, mengapa kau melakukannya, Takemichi? Kemudian Takemichi yang mendengar perkataan itu langsung kaget dan ia sangat bingung. Ia pun langsung berlari dan mengatakan bahwa mau ke toilet dulu. Takemichi yang masih tidak menyangka tampak kesal, sembari berkata, apa? Akulah yang mencampakkannya. Takemichi lalu membasuh wajahnya dan berkata, aku harus berubah dan aku harus mengungkapkan perasaan ini kepada Hina. Takemichi yang hendak keluar tiba-tiba berjumpa dengan seorang pria. Pria itu berjalan sambil berkata, hah? Dia tidak ada di dalam mobil. Lalu pria itu pergi dan masih bicara dengan sendiri. Melelahkan, kupikir aku bisa menyelesaikan ini. Kemudian Takemichi terkejut setelah melihat tato di tangan pria tersebut. Ia langsung sadar bahwa itu adalah Hanma. Seketika itu juga Takemichi punya firasat buruk dengan ini. Ia pun bergegas untuk menemui Hana. Saat hendak menuju mobil, Takemichi pun melihat ada mobil lain yang hendak menabrak mobil mereka yang masih ada Hina di dalam mobil tersebut. Dan episode 11 pun berakhir.
Halo para anime lovers, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di video kali ini tim Alur Menarik akan membahas episode 13 dari anime Tokyo Revengers. Nah, episode selanjutnya. Mobil tersebut melaju dengan sangat cepat dan langsung menghantam mobil yang di depan, di mana Hina masih berada di sana. Takemichi yang melihat kejadian tersebut langsung panik dan ia segera berlari sangat kencang sambil berteriak memanggil Hina. Saat Takemichi mulai mendekat, ada yang memanggil namanya dan berkata, "Mengapa kau tidak berada di dalam mobil?" Takemichi pun sangat kaget bahwa ternyata pelakunya adalah Akun. Takemichi kemudian bertanya, "Kenapa kau di sini?" "Aku adalah salah satu anak buah Kisaki," ucap Akun. "Semua anggota Toman adalah anak buah dari Kisaki sekarang," lanjut Akun kepada Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan, "Kenapa kau tega melakukan ini kepada Hina? Bukankah kau sekarang menjadi penata rambut? Tidak ada alasan buatku terlibat dengan Toman." Lalu Akun menjelaskan semuanya kepada Takemichi dengan mengatakan, "Aku terlalu takut. Aku takut kepada Kisaki hingga ke seluruh tulangku. Aku berharap kau bisa menyelamatkan semuanya." Lalu Takemichi teriak mengatakan, "Hentikan. Aku sudah mendengar ini sebelumnya. Semuanya sama, tidak ada yang berubah. Harusnya kejadian ini tidak terjadi." Tak lama kemudian mobil tersebut langsung meledak. Takemichi kemudian bergegas melihat kondisi Hina. Ia berusaha untuk mengeluarkan Hina dari mobil tersebut. Takemichi mengulurkan tangannya dan mengatakan, "Apinya semakin mendekat. Kita harus cepat keluar dari sini." Kondisi Hina yang sudah tidak kuat dan semakin lemah berterima kasih kepada Takemichi. Hina juga mengatakan bahwa itu mustahil karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Tiba-tiba Takemichi memeluk Hina dan mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Hina. Hina yang mendengar tersebut menangis dan merasa senang. Hina kemudian menyuruh Takemichi untuk pergi karena tidak ingin orang yang berharga baginya mati bersamanya. Takemichi terus memeluk Hina dan tidak mau pergi dari situ. Tanpa pikir panjang, Hina pun mendorong Takemichi agar menjauh, dan Hina pun tersenyum untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian mobil tersebut langsung meledak bersama dengan dirinya. Takemichi pun sangat sedih dan berteriak. Ia pun berjanji dan bertekad untuk menyelamatkan Hina dan mengubah masa depan. Tidak peduli berapa kali dirinya gagal, ia akan terus berusaha dan tidak akan menyerah. Sampai mencapai masa depan di mana ia telah menyelamatkan nyawa Hina. Di sini Takemichi terlihat sudah membulatkan tekadnya dan akan naik ke puncak Toman. Kemudian scene berpindah ke upacara pemakaman Hina. Di sini Takemichi dan Naoto sangat sedih dengan kepergian Hina. Naoto pun berteriak dan berkata, "Kenapa? Padahal kita sudah mengubah masa depan." Kemudian ibu Hina menghampiri Takemichi dan memberikan hadiah peninggalan kepada Takemichi yang ternyata itu adalah kalung yang dipakai oleh Hina. Takemichi yang mendengar dan menerima itu hanya bisa menangis. Kemudian Takemichi dan Naoto duduk berdua di belakang halaman rumah. Naoto mengatakan bahwa Akun ternyata sudah menikah dan mempunyai anak. Lalu Takemichi pun bingung, mengapa Akun tega melakukan hal tersebut sampai harus mengorbankan nyawanya, padahal dirinya sudah mempunyai keluarga. Naoto pun berkata bahwa keberadaan keluarganya saat ini tidak diketahui. Kemungkinan seseorang mengancam keluarganya. Lalu Naoto bertanya kepada Takemichi, apa Sendo mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal? Perlu kita ketahui bahwa Sendo merupakan nama dari Akun. Takemichi mengatakan perkataan tersebut sama seperti sebelumnya, bahwa dia bekerja untuk Toman. Lalu Takemichi bingung dan berpikir, mengapa Hanma berada di tempat kemarin? Lalu Naoto hanya bisa pasrah dan berkata, pada akhirnya kita tidak bisa mengubah apapun. Semua yang telah kita lakukan hanyalah sia-sia. Dan pada akhirnya kita tidak bisa mengubah masa depan. Takemichi pun kemudian bilang bahwa apa yang diucapkan oleh Naoto salah. Tidak ada yang berubah setelah aku menyelamatkan Draken. Itu artinya masalah dari Toman menjadi jahat punya faktor lain. Ketika Hina mati di depan mataku, aku berdiri melihat ke dalam kobaran api. Di sini Takemichi menyadari bahwa mereka harus memperbaiki sumber dari masalah tersebut. Takemichi pun mempunyai tekad untuk membereskan masalah ini. Oleh karena itu, dia harus menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Naoto yang mendengar itu tertawa sambil mengatakan, "Tadinya aku penasaran apa yang ingin kau ucapkan. Ternyata kau membicarakan sesuatu yang sangat sembrono." Spontan Takemichi teriak dan berkata, "Tidak masalah jika itu sembrono. Jika yang kulakukan bisa menyelamatkan Hina,
aku akan melakukan hal sembrono jika perlu. Kemudian Naoto berdiri dan menoleh ke hadapan Takemichi dan mengatakan, depresi membuatmu menjadi idiot, kau jadi lebih bodoh. Takemichi pun berpikir, mengapa semuanya jadi seperti ini, meskipun aku sudah menyelamatkan Draken. Dan tidak mungkin ada celah untuk Kisaki bergabung dalam Toman selama Maiki dan Draken bersama. Jadi, sangat tidak mungkin Toman rusak, karena Draken masih hidup. Di sini Naoto pun berniat untuk mencari keberadaan dari Draken. Scene berpindah di mana pada tanggal 20 Oktober 2017, Naoto mengajak Takemichi pergi ke penjara. Takemichi bingung dan berkata, ada urusan apa kita datang ke sini? Naoto menjelaskan bahwa dia mencari tahu keberadaan Draken. Ternyata, Draken di masa kini sudah bukan bagian dari Toman. Lalu tiba-tiba kita melihat bahwa seseorang sedang menghampiri mereka berdua. Naoto melanjutkan pembicaraannya bahwa dia tidak menemukan catatan kematian Draken, walau sudah berusaha mencarinya namun tidak ada. Tak lama setelah itu, Draken tiba-tiba muncul di hadapan mereka, yang dimana ternyata Draken akan terpidana mati. Takemichi yang melihat itu langsung kaget. Draken kemudian duduk dan berkata kepada Takemichi, sudah lama sekali Takemichi, aku senang ternyata dirimu baik-baik saja. Takemichi yang melihat Draken meneteskan air mata. Lalu Naoto memperkenalkan diri kepada Draken. Kemudian Draken bertanya, jadi ada apa kau kemari? Apa yang kau butuhkan? Takemichi menjelaskan bahwa dia tidak tahu kalau sekarang Draken terancam hukuman mati karena membunuh seseorang. Apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kau bisa membunuh seseorang? Dan juga mengapa Toman menjadi hancur? Lalu Draken menjelaskan semuanya kepada Takemichi bahwa ia tidak menyesal apa yang telah dilakukannya. Karena mengapa aku berada di dalam penjara itu semua konsekuensi dari apa yang telah kulakukan. Dan apa yang terjadi dengan Toman saat ini semuanya adalah salahku karena aku tidak bisa menghentikan dia. Lalu kita akan diperlihatkan scene di mana Draken mengingat masa lalunya, di mana ia sangat senang waktu mereka masih remaja, dan dengan sangat cepat anggota Toman terus bertambah, berkelahi, dan mengajar orang-orang. Draken juga berkata, jika aku punya kesempatan untuk mengulang hidupku kembali, aku memilih untuk melakukannya persis seperti dulu, dan aku tidak punya penyesalan. Tapi jika waktu bisa kembali, ada sesuatu yang pasti harus kulakukan, yaitu membunuh Kisaki. Spontan Takemichi yang mendengar itu langsung kaget. Saat pembicaraan mereka belum selesai, ternyata waktu berkunjung telah habis. Draken harus segera kembali. Ia kemudian berdiri dan menatap ke arah Takemichi sambil berkata, pergilah dari Tokyo. Mereka pasti mencoba untuk membunuhmu. Dan karena itulah mengapa kau datang untuk menemuiku. Bagi Kisaki, membunuh orang itu seperti menepuk lalat. Saat Draken akan pergi, Takemichi berteriak, tunggu sebentar. Apa alasan mereka mencoba untuk membunuhku? Lalu Draken berkata bahwa Kisaki sangat mengagumi Maiki. Tetapi dalam sekejap, kekaguman itu telah berubah menjadi kebencian. Maka dari itu, Kisaki ingin merebut semua yang dimiliki oleh Maiki. Setelah itu, Draken pun meninggalkan mereka. Draken yang sedang berjalan mengingat kejadian di mana Kisaki menyuruhnya untuk membunuh orang. Kemudian Draken meratapi nasib sambil melihat ke arah langit. Scene berpindah di mana Takemichi masih tidak percaya bahwa Draken akan dihukum mati. Kemudian Takemichi menyuruh Naoto untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kisaki tersebut. Naoto menjelaskan bahwa Kisaki merupakan presiden sementara dan menjadi orang penting di geng Tokyo saat ini. Dan Kisaki lah orang yang bertanggung jawab atas kematian terus-menerus, termasuk kakakku. Polisi terus-menerus mencarinya, tetapi belum ada yang mendapat petunjuk yang mengarah kepada dirinya. Lalu Takemichi mengatakan bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan Kisaki sama sekali di masa lalu. Meskipun kita berusaha menghentikannya, itu pasti sangat sulit, karena kita tidak punya sedikit pun informasi tentang dirinya. Kemudian Takemichi mengusulkan pilihan, bahwa satu-satunya cara adalah, aku akan menjadi pemimpin Toman. Lalu Naoto menanyakan keseriusan tersebut kepada Takemichi. Di sini Takemichi tetap akan melakukannya, karena jika dirinya menjadi pemimpin Toman, maka dia pasti akan menghentikan Kisaki dan juga melindungi Draken. Karena apa yang telah kita lakukan saat ini semuanya sia-sia. Tidak ada pilihan selain kita harus mengatasi akar permasalahannya. Rencana Takemichi dimulai dengan mengincar Kapten Squad 3 selagi Pachin masih di penjara. Lalu Naoto berkata bahwa itu rencana yang sangat nekat.
Tetapi Takemichi mengatakan tidak ada pilihan lain dan inilah yang harus kulakukan. Namun di sini Naoto percaya pada Takemichi dan mereka pun mulai bersalaman. Kemudian scene berpindah di mana Takemichi tiba-tiba sudah berada di tempat pemandian bersama dengan Mikey dan Draken. Takemichi sangat senang melihat Mikey dan Draken. Kemudian Draken mengajak Takemichi. Ternyata di luar sudah ada kapten skuad Toman yang menunggu mereka. Dan di sini Takemichi diajak ke pelantikan kapten baru skuad ketiga. Lanjut ke scene di mana semua anggota Toman sudah berkumpul untuk melakukan pelantikan kapten baru. Kemudian Mikey berteriak mengatakan, "Kapten skuad ketiga maju ke depan." Takemichi yang mendengar itu berpikir, apakah Mikey memanggilku? Tak lama kemudian muncul seseorang di mana ia akan menjadi kapten skuad ketiga yang baru. Takemichi yang melihat orang itu kaget dan merasa bahwa ia pernah melihat sebelumnya. Tetapi Takemichi belum mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Orang tersebut maju ke depan dan langsung duduk. Anggota Toman yang melihat itu heran dan bertanya-tanya siapa orang itu. Lalu kapten skuad lain berteriak dan mengatakan bahwa orang tersebut merupakan kapten baru skuad ketiga bernama Kisaki. Takemichi yang mendengar itu langsung kaget dan mengingat kejadian yang menimpanya di masa depan. Ia terkejut dan tidak menyangka bahwa Kisaki langsung muncul tepat di hadapannya. Ternyata Kisaki merupakan geng dari Mobius. Lalu anggota Toman pun langsung berkata, "Kenapa Kisaki ada di sini? Pergi dari sini Mobius." Lalu Draken berteriak untuk menyuruh mereka diam. Ini sudah keputusan dari Mikey yang telah memilih Kisaki. Di sini ternyata mereka akan berhadapan dengan Valhalla. Mikey berkata bahwa kelompok Valhalla lebih besar dari yang pernah kita hadapi, bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan Mobius. Untuk itu, Toman juga harus menambah kekuatan. Dan Kisaki lah orang yang mengkonsolidasikan generasi kita dalam Mobius dan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadikannya kapten skuad ketiga. Karena Kisaki dibutuhkan untuk melawan Valhalla. Setelah Mikey menjelaskan semuanya, pelantikan pun selesai dan Mikey pun pergi. Kemudian seseorang berlari menghampiri Kisaki dan langsung meninjunya. Ternyata itu adalah Takemichi. Dan episode 13 pun berakhir.